Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Saya mau baca pantun dulu ya ini ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Jangan lupa membeli dasi. Ayo dukung semua inovasi. Dukung juga anak muda beraksi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Sandiaga Uno, yang saya hormati ada Bu Lisa, Pak Doji, Pak Jerry, Jemi, dan Pak Erik juga. Yang saya hormati Bapak Ibu pelaku usaha dan juga wakil-wakil dari industri, Bapak Ibu ekopreneur, pegiat lingkungan, dan juga Bapak Ibu hadirin pengunjung Langkah Membumi Festival yang berbahagia. Selain itu di sini juga hadir adik-adik dari Sekolah Adiwiyata di Jakarta, yaitu SMA Negeri 43 Jakarta. Tepuk tangan buat SMA Negeri 43. SMA Negeri 110 Jakarta Utara, SMP Negeri 70 Tanah Abang, dan SMP Negeri 40 Tanah Abang. Ya, semangat. Terima kasih atas perilaku dan akan peduli dan budaya di lingkungan sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apresiasi dan terima kasih kami ucapkan kepada Bibli Tiket dan juga Eko Sistem yang telah menyelenggarakan acara festival Langkah Membumi ini atau Langkah Membumi Festival yang keren luar biasa ini dengan kegiatan-kegiatannya yang luar biasa. Jadi kegiatan ini harapannya atau harapan kami nanti dapat menggerakkan, menginspirasi perilaku peduli dan berbudaya lingkungan. Dan juga tentu menggerakkan semangat, membangkitkan semangat-semangat baru bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita tahu bahwa telah terjadi krisis lingkungan, yaitu mulai dari adanya perubahan iklim, berkurangnya biodiversity, dan juga pencemaran limbah dan sampah. Ini semuanya salah satunya disebabkan oleh aktivitas kita sehari-hari, mulai dari penyiapan makanan kita dan kegiatan makan kita, kegiatan sandang pangan kita, ya, baju kita, berikutnya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier kita. Oleh karena itu, mulai hari ini juga kita harus sepakat dan sama-sama melakukan gerakan untuk melakukan perubahan perilaku yang ramah lingkungan. Perilaku ramah lingkungan itu apa saja nih? Salah satunya nih, satu adalah menjadi konsumen yang ramah lingkungan, harus pintar-pintar memilih sebagai konsumen. Terus menjaga lingkungan, mulai dari bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, menjadi mentor atau fasilitator, mengajak teman-teman sekitar kita untuk bergaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya juga menjadi ekopreneur atau pelaku usaha melalui teknologi proses, pemilihan bahan baku, dan juga produk-produk yang ramah lingkungan. Dan juga menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan juga. Yang kelima, menumbuh kembangkan kewirausahaan kreatif berbasis circular ekonomi dan pemanfaatan sumber daya dan kearifan lokal yang ada. Dan terakhir, juga perlu terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita bagaimana melakukan inovasi-inovasi untuk pelestarian lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, komitmen dan tanggung jawab kita semua di dalam perbaikan lingkungan, termasuk juga dalam menghadapi triple planetary crisis ini, pemerintah telah membuat banyak peraturan. Nah, salah satunya dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini kaitannya dengan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah termasuk itu. Nah, di sini Kementerian Lingkungan Hidup telah menyiapkan juga petugas-petugas, personil-personil yang bertugas memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan, bimbingan teknis.
Selain itu juga dilengkapi dengan sarana prasarana. Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada sarana namanya dormitori. Di situ nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya dapat belajar dalam hal kewirausahaan kreatif, pengolahan sampah dan limbah bisa dilakukan di sana. Namun begitu masih perlu kolaborasi lebih lanjut. Dalam hal ini masih diperlukan bagaimana menstandarkan produk-produk yang ada itu sehingga memenuhi standar pasar. Nah, selain itu juga perlu dukungan untuk mempromosikan produk-produk itu sehingga nanti dapat dibeli oleh masyarakat lebih luas. Selain itu juga tentu perlu dukungan bagaimana diversifikasi seperti pengolahan sampah makanan menjadi maggot, dari maggot dibuat menjadi pelet untuk makanan ternak. Ini perlu modifikasi atau diversifikasi produk, perlu unit-unit proses tambahan. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian masih banyak juga yang belum tahu apa itu sekolah adiwiyata. Jadi bagaimana gambaran penerapan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah-sekolah di Indonesia melalui program adiwiyata yang telah dikembangkan KLHK. Sampai dengan saat ini sudah menjangkau 28.900 sekolah. Ini masih sekitar 10% dari sekolah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu harapan kami kita semua nanti bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Harapan kami ke depan semakin banyak dukungan dari pelaku-pelaku usaha untuk membantu kegiatan-kegiatan yang menunjukkan perilaku ramah lingkungan di sekolah ini bisa terwujud. Bantuan yang bisa didukung oleh pelaku usaha misalnya menyiapkan peralatan dan prasarana pengelolaan sampah, pemilahan sampah, bank sampah, pengolahan sampah makanan. Ini semua sangat diperlukan, termasuk pengolahan air limbah dari toilet, dari kantin yang ada di sekolah. Ini masih perlu dukungan dari banyak pihak. Paling tidak harapan kami nanti dari pelaku-pelaku usaha bisa membantu sekolah-sekolah di sekitar perusahaan tersebut. Nah, akhir kata harapan kami dari kegiatan ini nanti akan lebih banyak lahir tokoh-tokoh atau perintis-perintis inovasi-inovasi yang dapat memberi contoh kegiatan-kegiatan ramah lingkungan di sekitarnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan bibit tanaman atau pohon-pohon yang ada di pusat-pusat pembibitan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti itu dapat diminta dengan gratis untuk kegiatan-kegiatan penanaman pohon. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan memberikan small grant bagi masyarakat luas, baik secara individu maupun institusi atau komunitas dapat mengajukan usulan untuk kegiatan-kegiatannya yang ramah lingkungan dan di situ akan diberikan small grant sebesar kurang dari 200 juta. Nah itu saya kira bisa diamankan oleh Bapak Ibu sekalian. Terakhir, semoga acara ini lancar, sukses dan menumbuhkan ekopreneur dan dampak nyata terhadap gerakan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Semoga Langkah Membumi Festival tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, namun nanti dapat dilaksanakan di daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Terima kasih, sukses selalu buat Langkah Membumi Festival.